Salam Rahayu, salam damai, salam santun, salam bahagia, alam semesta beserta isi. Nah, di video kali ini saya akan mengupas tentang beberapa pohon atau tumbuhan yang tidak bagus berada di pekarangan, yang bisa membuat sakit, yang menghuni, dan juga bisa menarik energi negatif ke dalam pekarangan kita. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan beberapa jenis tumbuhan atau pepohonan yang tidak baik ada di pekarangan atau tumbuh di pekarangan. Nah, mungkin sebagian besar ada yang memahami hal ini dan ada juga yang belum begitu memahami hal-hal seperti ini. Kalau kita berbicara masalah pohon, tumbuhan, mungkin sepele. Cuman kalau kita mungkin kurang begitu mengerti dengan tumbuhan atau pohon yang tumbuh di pekarangan, atau kita memelihara pohon atau tumbuh-tumbuhan yang tidak baik, itu sangat besar berpengaruh kepada pekarangan dan penghuninya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan contoh-contoh tanaman atau pohon yang kurang baik dan berenergi negatif di areal pekarangan kita. Yang pertama adalah pohon sawo. Pohon sawo dipercayai tidak bagus hidup di pekarangan, karena itu diyakini dan dipercayai akan membawa dampak negatif dari pekarangan dan juga penghuninya. Nah, kenapa pohon sawo tidak baik di dalam pekarangan secara langsung itu ditanam? Karena pohon sawo ini memiliki energi termasuk negatif atau energi setan yang ada di dalam pohon sawo ini. Nah, bagi saudaraku semetonku dimanapun berada, kalau misalkan rumah saudaraku atau semetonku ada pohon sawo, lebih baiknya dihilangkan agar tidak berdampak. Pohon yang kedua yang tidak baik dalam pekarangan adalah pohon pisang. Pohon pisang juga tidak baik dalam pekarangan karena juga sama seperti pohon sawo mengundang energi negatif atau energi black magic, atau membuat yang menghuni pekarangan menjadi sakit-sakitan. Yang ketiga, pohon pepaya. Pohon pepaya juga tidak baik dalam pekarangan karena pohon pepaya juga bisa berdampak negatif dan memiliki aura negatif yang sangat kuat. Yang keempat, pohon cabai. Pohon cabai juga tidak baik di dalam pekarangan karena dia memiliki panas, nah otomatis akan mempengaruhi daripada penghuni pekarangan. Terus yang tidak boleh pohon di pekarangan
pohon beringin. Pohon beringin juga dipercayai tidak baik di dalam pekarangan, karena pohon beringin memiliki energi negatif dan cepat menyerap atau mengundang hal-hal mistis atau hal-hal gaib. Dan ada lagi pohon yang tidak baik ada di pekarangan, itu adalah pohon bunga kenanga. Pohon bunga kenanga itu juga tidak baik ada di dalam pekarangan, karena pohon kenanga itu adalah pohon dan bunga yang hidup di kuburan. Nah, kalau bisa yang menanam pohon kenanga dalam pekarangan itu lebih baik dihilangkan, karena pohon kenanga disukai juga makhluk-makhluk gaib. Terus pohon yang tidak boleh lagi dalam pekarangan sebenarnya itu ada banyak, sangat banyak sekali yang tidak baik dalam pekarangan, karena sifat dan energi pohon itu berbeda-beda. Tetapi ada juga pohon-pohon yang baik ada dalam pekarangan, dia berdaya guna untuk membersihkan aura negatif dan mendatangkan aura positif. Nah, di video kali ini saya mengupas tumbuhan atau pohon-pohon yang tidak patut atau tidak baik ada di dalam pekarangan. Mungkin di kesempatan nanti, di video yang akan datang, nanti saya akan mengupas video tentang tumbuhan atau pohon yang baik kita tanam di pekarangan, yang bisa membuat penghuni pekarangan menjadi sehat, mungkin aura lebih positif pekarangannya, dan berbagai macam kebaikan. Nah, kalau saya mungkin berbicara masalah tanaman atau pohon yang tidak patut atau baik ada di pekarangan, sangat banyak sekali. Mungkin yang saya katakan yang mungkin lebih cenderung kita jumpai sering itu. Nah, dari sekian yang saya katakan tadi, masalah tumbuhan atau pohon ada di dalam pekarangan kita menjadikan penghuni pekarangan sakit, bahkan tercampur aura negatif. Itu mungkin yang poin-poin saya kasih tahu. Namun saya juga banyak melihat pekarangan seseorang yang ada pohon bunga kenanga atau mungkin cabai berbagai macam, itu bisa kalau kita mampu menetralisirnya, itu bisa. Karena saya juga banyak melihat kadang-kadang di rumah seseorang itu ada yang menanam seperti beringin, pisang, dan berbagai macam. Itu bisa kalau kita mampu menetralisirnya. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman bonsai, mungkin asal sudah baik, bagus dipakai bonsai, akhirnya ditanam. Tanpa disadari, lama-lama itu menjadikan suatu penyakit atau berbagai macam lah untuk penghuninya. Nah, kalau kita membahas masalah tanaman, tumbuhan yang tidak baik itu, seperti kata saya tadi, itu sangat banyak sekali dan sangat luas sekali. Tapi yang saya katakan tadi itu cuman yang poin-poinnya yang mungkin lebih kita kenal atau lebih kita pahami. Dan ada lagi yang tidak baik ada dalam pekarangan, itu tanaman kecil seperti jahe. Jahe juga tidak baik
kita tanam di pekarangan, karena jahe memiliki energi panas dan dia mampu juga untuk membakar tanah dan menjadikan tanah areal pekarangan kita itu menjadi panas. Kira-kira itu mungkin panas seperti itu, gejala-gejala seperti itu biasanya seperti kita nanam cabai, nah berbagai macam. Nah, mungkin saran dari saya untuk saudaraku, semetonku, sedulurku dimanapun berada, jika memang tanpa disadari di rumah saudaraku, semetonku, sedulurku ada tanaman seperti ini, nah lebih baiklah kita angkat atau kita tanam di luar pekarangan, itu tidak apa-apa. Ini berpengaruh kepada dalam pekarangan. Kalau kita menanam dalam pekarangan ya tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Nah, dan istilahnya tanaman-tanaman seperti ini juga kalau sudah menebarkan energi negatif, dia akan berbuah baik. Walaupun kita tidak mungkin memelihara atau memupuk atau berbagai macam, malahan dia itu buahnya baik, artinya tidak pernah tidak pernah kurang lah, biasanya begitu. Nah, dan juga tanaman-tanaman yang tidak cocok dalam pekarangan bisa juga tanaman besar seperti pohon mangga, pohon durian, pohon rambutan. Itu kenapa? Itu juga menjadikan pekarangan tidak baik. Kenapa? Karena akarnya itu bisa-bisa menjalar di bawah, akhirnya masuk ke dasar rumah atau mungkin dapur berbagai macam, akan merusak. Itu secara sekali atau secara medisnya begitu. Nah, karena itu secara kasat mata pun pohon-pohon yang besar seperti yang saya katakan tadi itu memang akarnya itu akan merusak daripada bangunan-bangunan yang kita miliki. Nah, karena dalam kita membangun rumah atau mungkin menata pekarangan, nah seperti yang saya katakan tadi, itu perlu juga kita memahami tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang cocok, tidak cocok yang kita tanam. Nah, jika seandainya tanpa kita ketahui atau kita sadari tumbuhan itu ada di dalam diri pekarangan kita, ya alangkah bagusnya lah itu diangkat atau dipindahkan ke luar areal pekarangan kita. Saya membuat video seperti ini itu juga karena ada permintaan daripada saudaraku, semetonku, sedulurku, dan netizen yang ingin saya membuat pencerahan tentang masalah tanaman atau tumbuhan yang tidak patut ada di dalam pekarangan kita. Tetapi tidak semua juga tumbuhan atau tanaman yang mengandung energi negatif atau bisa menarik energi negatif seperti kata saya tadi. Cuman yang saya katakan ini adalah yang mengandung energi negatif yang sangat kuat. Mungkin seperti pohon-pohon, seperti pohon tepuh, rangdu, dan berbagai macam itu, ya juga memiliki energi negatif, tapi jarang saya temui di rumah kita tumbuh atau menanam hal seperti itu. Dan bunga-bunga angklung banyak yang tidak cocok dalam pekarangan kita. Nah, cuman salah satunya saya katakan tadi adalah
bunga kenangan. Dan ciri-ciri pohon-pohon yang sudah dihuni kekuatan gaib itu tanpa kita sadari cepat besar, rindang, dan tanpa kita sadari pohon itu berkembang dengan pesat. Nah, biasanya pohon-pohon seperti itu sudah mulai dihuni makhluk gaib atau aura-aura termasuk negatif. Karena pohon kalau sudah dihuni makhluk gaib atau mungkin energi negatif itu akan cepat besar, dan juga kalau dia berbuah sangat rajin berbuah walaupun tanpa kita pelihara. Begitu juga berbunga dia tanpa kita pelihara, rajin dia berbuah. Nah, mungkin di kesempatan yang berbahagia ini penjelasan tentang masalah tanaman, tumbuhan atau pohon yang tidak baik ada di pekarangan mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi saudaraku, semetonku, sedulurku dimanapun berada, dan bisa menjadikan gambaran di dalam menata atau menanam tumbuhan, pohon di dalam pekarangan. Dan semoga hari ini saya jumpai saudaraku semetonku dimanapun berada dalam keadaan sehat, bahagia, tidak kurang satu apapun, dimudahkan rezekinya, yang sakit diangkat penyakitnya, yang sehat semakin sehat. Dan juga ingat selalu dukung channel saya. Jika ada kurang-kurang kata, salah-salah kata, mohon dimaafkan. Tolong subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan semoga tutorial ini atau penjelasan ini banyak saudaraku semeton itu sedulurku memahami. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini karena ini sudah sore. Tidak lupa saya mengucapkan salam rahayu, salam damai, salam santun, salam bahagia, alam semesta beserta isinya. Rahayu.